Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik, kita bersyukur, kita tetap terus memuji dan menyembah Tuhan. Kita minta biarlah sepanjang minggu ini Tuhan terus akan memberkati kita semuanya. Saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah yang mengikuti Menara Doa secara online. Apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk kita akan datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita minta biarlah hari ini Roh Kudus akan menjamah, menguatkan seluruh kehidupan kita bersama-sama. Mari kita akan bersama-sama berdoa Bapak Ibu Saudara. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu buat kami. Terima kasih untuk sepanjang bulan ini. Biarlah Engkau terus memberkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Biarlah hidup kami ya Tuhan terus berbuah-buah ya Tuhan. Bawa kami ya Tuhan lewat menara doa ini ya Tuhan. Hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan ya Tuhan. Terima kasih bahwa ya Tuhan segenap umat-umat-Mu ketika kami memuji dan menyembah Tuhan. Ada satu lawatan Allah terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami ya Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Ini doa kami ya Tuhan. Bila ku pandang hasil karya-Mu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu dengan-Mu, Yesus Tuhanku. Mari bersama-sama katakan, hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagungan. Mari sembah Dia. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya.
ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Mari dari awal bersama-sama naik ke pujian kita. Bila ku pandang hasil karya, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekeliling, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran dan keanggunan. Mari sembah Dia, haleluya. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah kau Yesus, ku sembah, haleluya. Oh, damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah kau Yesus, ku sembah. Sekali lagi, haleluya. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah kau Yesus, ku sembah. Mari datang sembah Dia Bapak Saudara. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, tuntun kami, bawa kami untuk kami hidup di dalam Engkau lebih lagi ya Tuhan. Oh, terima kasih ya Tuhan untuk tuntunan-Mu dalam hidup kami. Oh, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Oh, mari buka kedua tangan kita, sembah Dia, haleluya. Oh, damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah kau Yesus, ku sembah, haleluya. Oh, damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah kau Yesus, ku sembah. Sekali lagi ya Tuhan. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau, haleluya. Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau.
Haleluya ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu memenuhi kami. Biarlah hidup kami berbuah-buah dengan Tuhan. Roh Kudus bawa kami lebih lagi. Kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami sembah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Oh haleluya. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari dari awal ikat dulu katakan, Tuhan, Tuhan kasih sungguhlah mempesona diriku. Amin ya Tuhan. Tuhan kuasa sungguhlah menggetarkan hatiku. Sekali lagi katakan Tuhan, haleluya. Tuhan kasih sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya. Oh, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku,
sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari kita sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Angkat suara. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Hidup kami berharga. Biarlah hidup kami menjadi ya Tuhan, oh, apa yang Tuhan mau. Kami dapat berbuah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Curahkan ya Roh Kudus. Jamaah batu-batu ya haleluya. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara berdoa, sembah Dia dalam berbahasa roh Bapak Ibu Saudara. Sini makora kami kuat, kami diberkati. Oh, Ya Tuhan.
mau semakin dalam dengan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya. Lord, you more than anything. You're more than anything. Lord, you everything to will never let you go, never ever let you go. Mari bersama-sama katakan, haleluya. Lord, you more than anything. You're more than gold, more than anything. Everything to me, I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Hallelujah. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Oh, hallelujah. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Oh, your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Tuhan, saat ini di menara doa ini ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu kuat di tengah-tengah kami saat kami menyembah, berdoa. Tuhan, satu kerinduan kami ingin Tuhan lebih dalam lagi kenal Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan dengan Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini ya Tuhan, di saat ini kami butuh urapan kasih-Mu memenuhi setiap hati kami.
menjamah setiap kami. Urapan yang memberikan kami kekuatan, kesembuhan, pemulihan, kelegaan. Dan hari ini ya Bapa, dalam nama Yesus, kami mau katakan, kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Tuhan, hari ini kami mohon Tuhan berbicara kepada setiap kami. Tuhan berbicara secara pribadi buat kami. Kami percaya sementara firman-Mu ya Tuhan disampaikan dan diterima oleh setiap anak-anak-Mu. Semua yang sakit Tuhan, Tuhan sembuhkan. Firman-Mu ini ya Tuhan dapat ya Tuhan tertanam ya Tuhan di dalam setiap lubuk hati kami. Bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Kami rindu Tuhan hidup kami bisa berbuah banyak dan buahnya awet, tetap bertahan lama bahkan sampai kepada kekekalan. Oleh karena itu ya Tuhan, bukakan buat kami dalam minggu ini ya Tuhan tentang bagaimana ya Tuhan seharusnya kami bisa menjalani hidup ya Tuhan yang berbuah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan-Mu, pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah, dalam minggu ini saya ingin sharingkan tentang seri kehidupan yang berbuah, saudara. Kehidupan yang berbuah. Hari ini kita akan bahas tentang apa sih yang namanya kehidupan yang berbuah. Lalu besok saudara sampai dengan hari Jumat nanti kita akan bahas bagaimana menjalani hidup ya kan yang berbuah. Nah, mari kita akan lihat saudaraku di dalam Alkitab kita yaitu Yohanes 15 ayat yang kelima. Kita akan baca sama-sama. Yohanes 15 ayat yang kelima. Kita baca 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita baca sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Alkitab dengan sangat jelas saudara mengatakan bahwa Tuhan ingin ya kan saudara dan saya berbuah banyak. Ya, Tuhan ingin ya kan untuk bisa berbuah banyak, Tuhan ingin apa saudara? Membentuk dan memproses hidup kita. Tuhan mengharapkan kita untuk berbuah banyak. Ya kan? Tuhan ingin saudara dan saya menjalani kehidupan yang berbuah atau produktif. Ya, bahasa sehari-harinya tuh produktif saudaraku. Ya kan? Ada yang dihasilkan dalam hidup kita. Ya, saudaraku. Karena gini, hal berbuah atau produktif adalah tema utama daripada kehidupan Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Nah, kata terakhir saudara, ya, kata terakhir yang paling penting sebelum Tuhan Yesus pergi ke atas kayu salib, saudara, waktu dia ada dalam perjamuan terakhir, Yesus berbicara tentang apa? Tentang berbuah. Menjadi seorang yang
produktif. Di dalam Yohanes pasal 15, saudaraku. Saudara bisa baca di sana. Jadi intinya Tuhan ingin saudara dan saya, ya kan, dia menghendaki adanya buah dari kehidupan kita. Katakan amin. Ya, buah itu produktivitas. Satu negara, saudara, dikatakan negara ini ukurannya negara maju atau negara sedang berkembang atau negara yang tidak berkembang. Itu ukurannya adalah apa, saudara? Salah satu ukurannya adalah produk nasional bruto. Yang saudara, GNP, Gross National Product. Apa itu? Total daripada barang yang dihasilkan, jasa yang dihasilkan oleh satu negara dalam jumlah uang, ya kan? Dengan menggunakan tenaga kerja dan aset dari negara itu. Itu ukurannya, saudaraku. Jadi apa yang dihasilkan dari orang dan barang, aset, saudara itu. Nah, Tuhan juga, jadi ukuran satu negara, itu negara ini besar atau tidak dari produk nasional brutonya, GNP-nya, saudara. Nah, begitu udah dengan satu perusahaan. Perusahaan ini dia mengukur produktivitasnya itu dari apa? Dari barang atau jasa yang dihasilkan, diinikan dengan nilai rupiahnya. Nah, Tuhan, saudara, juga menginginkan setiap kita, orang Kristen semuanya, ya kan, menjalani hidup yang produktif, berbuah, berorientasi atau didorong dengan tujuan kekekalan. Katakan amin, saudaraku. Nah, di dalam tadi kita sudah baca Yohanes 15 ayat 8, saudara. Jadi ada 3 hal, ya kan, saudaraku, yang kita perlu tahu mengapa kok Tuhan ingin saudara dan saya harus berbuah. Harus berbuah. Karena berkali-kali Tuhan berkata, saudaraku, ya kan, kalau pohon itu tidak berbuah, maka dia akan tebang. Entah di Yohanes 15 ayat 1-2, Matius 3 ayat 10, semuanya tentang segala macam. Kenapa kok Tuhan ingin kita semuanya berbuah? Saya juga berdoa saudara semuanya berbuah. Produktif, saudaraku, ya hidupnya. Ya. Di sini dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 8 dikatakan gini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Artinya apa? Kalau saudara dan saya berbuah, menghasilkan buah, maka saudaraku, kita membawa atau memberi kemuliaan bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, ini dia, ya kan? Jadi kalau kita menghasilkan buah, hidup kita produktif, kita membawa kemuliaan bagi Tuhan. Memang tujuan hidup kita sebagai orang Kristen adalah apa? Memberikan kemuliaan, membawa kemuliaan untuk Tuhan. Kata amin, saudara, ini tujuan hidup kita sebenarnya. Untuk apa tujuan hidup? Oh, saya mau begini. Enggak, sebenarnya tuh berbuah Tuhan mau. Yang kedua adalah, saudaraku, di sini dikatakan jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah apa? Muridku. Kalau kita menghasilkan buah atau hidup kita berbuah, produktif, kita adalah murid Kristus. Jadi buah itu adalah bukti bahwa kita adalah seorang murid Kristus. Seorang yang mau belajar, bertumbuh, semakin serupa seperti Kristus. Ya kan? Dia kan di dalam keluarga Allah atau dalam gereja, saudaraku. Nah, yang ketiga, saudaraku, yang kita bisa lihat di sini adalah kalau saudara berbuah, ya kan? Kalau saudara menghasilkan buah, maka saudara berkenan di hati Tuhan. Karena hal berbuah inilah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menghendaki kita berbuah. Kalau kita berbuah, kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, Dia berkenan kepada kita. Katakan amin. Saudara gak usah khawatir tentang apapun juga. Sepanjang saudara berbuah. Karena berbuah adalah, ya kan, itu kehendak Tuhan. Katakan amin, saudara. Kalau kita berbuah, kita berkenan sama Tuhan. Kalau kita berkenan sama Tuhan, saudara gak usah khawatir dah. Dengan apapun juga. Kalau Dia berkenan, Dia pasti akan menjawab doa kita.
Dia pasti mengabulkan doa kita. Apapun yang kita lakukan, dia pasti buat apa? Berhasil. Asalkan saudara Yesus ini dia. Ya kan? Karena Tuhan tuh ingin saudara tuh dan saya berbuah. Dia nggak mau kita berbuahnya sedikit. Sedikit, ya udah sedikit aja ini aja. Enggak, dia ingin saudara dan saya menjadi seorang yang berbuah banyak. Sangat produktif. Katakan amin saudara. Sangat produktif. Yohanes 15 ayat 16 kita baca sama-sama. Ini dia maksudnya. Kita baca 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku. Tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu apa? Tetap terus berbuah. Saudaraku. Nah saudara, jadi menghasilkan buah adalah tujuan keselamatan kita. Menghasilkan buah adalah tujuan Tuhan memberikan kita keselamatan. Dia mau mati di salib. Ya kan? Untuk dosa kita dia menginvestasikan. Saudaraku, hidupnya, nyawanya untuk kita. Dia ingin supaya saudara dan saya berbuah. Amin saudara, dia ingin setiap kita berbuah. Ya. Dia berikan kepada saudara dan saya waktu, tenaga, uang, kekayaan, bakat, talenta, segala sesuatu. Dia juga berikan kepada kita, orang-orang sekitar kita, koneksi. Saudaraku, segala sesuatu dia sudah berikan kepada kita. Itu adalah pemberian Tuhan. Dan Tuhan mau pakai itu untuk supaya saudara bisa menghasilkan apa? Buah. Katakan amin. Nah, satu hari nanti Tuhan akan audit hidup kita. Artinya apa? Dia minta pertanggungjawaban atas setiap hal yang dia sudah percayakan kepada kita. Kita bisa lihat aja dalam hidup kita sehari-hari. Kalau orang tua kita kasih percaya kita. Nih ya tugas kamu ya kan. Untuk anak pertama nyapu ngepel rumah sampai bersih. Anak kedua urusan cuci piring kamu. Ya kan satu hari kan orang tuh audit dong. Ya kan aku udah kasih sapu, kasih pel segala macam. Dicek, dikerjain atau enggak. Ketika enggak dikerjakan, ini problem. Tapi kalau dikerjakan, orang tua kita senang. Gitu kan dengan kantor, di kantor saudara dimanapun. Saudaraku, kantor sudah kasih fasilitas, kasih gaji dan lain sebagainya. Sekasih wewenang, kasih semua. Saudaraku Kristus, ya saudara dikasih pekerjaan tanggung jawab. Nah satu hari, ya kan bos di kantor juga akan audit. Apa yang saudara sudah kerjakan dari apa yang sudah dipercayakan. Tuhan pun demikian. Ya kan seperti perumpamaan tentang apa? Talenta. Saudaraku ada seorang yang dikasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Ya kan lalu dia pergi. Setelah itu sudah selang berapa lama tuannya ini saudaraku ya kan dia datang lagi kepada para hamba-hambanya. Saudara, yang 5 talenta dia berkata bahwa, ya kan? Dia berkata, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudaraku, ini doa saya. Untuk saya pribadi, dan juga untuk keluarga, untuk saudara semua. Saudara Yesus, ya kan? Satu hari ketika Tuhan mengaudit daripada hidup saya, hidup kita. Ya kan saudaraku, kita bisa ngomong semua yang Tuhan percayakan. Ya kan, aku sudah kerjakan dan ini hasilnya Tuhan. Lalu Tuhan berkata apa? Baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu apa? Tanggung jawab dalam perkara yang besar. Katakan amin. Dalam bagian yang lain Tuhan berkata, kalau kamu gak setia dengan perkara kecil. Kau gak kerjakan. Kau gak pikirkan. Kau gak serius. Kau gak komitmen.
anget-anget tai ayam. Ngerjainnya, ngerti maksudnya anget tai ayam? Itu istilah, ya kan? Mut-mutan, mau kerja enggak. Semangatnya awal-awal, setelah itu hilang, nggak dikerjakan, dibiarkan. Seolah-olah itu biasa. Oh itu urusan besar, masalah besar itu. Saudara Yesus, ini yang dia kata. Tuhan bilang, nanti bilang, aku akan campakkan. Itu udah hamba yang dikasih 1 talenta. Saudara dia pikir nggak dikerjakan hal yang biasa. Saudara Yesus, saya berdoa, ya kan, setiap kita akan menjadi hamba yang baik dan setia. Tuhan akan percayakan terus perkara yang lebih besar. Baik dalam hidup kita ini, di dunia ini, sampai nanti kita di sorga. Tuhan akan percaya perkara yang lebih besar. Katakan amin. Nah di sini memang untuk bisa berbuahnya kan Tuhan minta buahnya tetap. Bukan berbuah hari ini. Ya kan, lalu besok sudah gak berbuah lagi. Tuhan bilang berbuahnya tetap. Artinya buahnya itu awet. Buahnya itu bertahan lama. Katakan amin. Nah, ini Tuhan mau. Maka di sini perlu apa saudara? Komitmen, ketekunan, konsistensi dalam jangka panjang. Untuk menjadi seorang yang berbuah tetap. Seorang hamba yang baik dan setia. Saya ngeliat gini saudaraku, banyak hamba-hamba Tuhan ya. Yang pada waktu itu saya lihat itu dahsyat sekali. Cepat sekali kayak meteor saudara naiknya. Buat. Ya kan? Tapi setelah itu kemana mereka sekarang ya? Hilang semua. Banyak orang-orang cepat sekali naik, cepat juga turun. Tuhan mau saudaraku. Perjalanan hidup Kristen kita harus apa saudaraku? Harus ada komitmen, tekun, konsisten. Sedikit. Tapi buahnya tuh tetap. Katakan amin. Ini penting. Penting saudaraku. Tuhan mau kita terus berbuah. Saya ditaruh Tuhan untuk minggu ini bicara tentang hal ini. Hal yang saya pikir ini hal yang luar biasa. Ya kan saudara sampai ya kan. Ini pesan yang sangat kita butuhkan. Saya ingat iya ya Tuhan luar biasa. Sekarang pertanyaannya begini. Ya kan buah itu apa Pak Sabta? Ya kan apa yang dimaksud dengan buah di dalam Alkitab? Ada 4 jenis buah dalam Alkitab. Yang saya akan jelaskan saudara satu persatu di sini. Saudara, sebelum kita mengerti arti berbuah itu apa. Lalu bagaimana caranya berbuah. Ya kan, untuk kita, ya kan, buah apa yang kita inikan. Ya kan, kita menginginkan yang namanya buah, misalnya buah pepaya. Saudaraku, ya kan kita mau tahu berbuah pepaya, buah apa? Buah yang kita mau urus dalam kebun kita ini, yang kita mau hasilkan buah apa? Buah pepaya kah? Buah mangga kah? Buah duren? Saudara, kita harus tetapkan dulu, tahu dulu. Baru kita cari benihnya. Lalu nanti kita tanam ke tanahnya. Katakan amin saudara. Nah, apa sih buah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Apa sih jenis buahnya yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Yang pertama adalah, saudaraku, ini bicara tentang kekekalan. Yang pertama adalah buah apa? Buah pertobatan. Buah pertobatan. Inilah yang diucapkan oleh Yohanes Pembaptis kepada orang Farisi, orang Saduki, para pemimpin agama. Matius 3 ayat 8 katakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan apa? Pertobatanmu. Apa maksud dari sini? Pertobatan adalah jenis buah pertama yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Pertobatan adalah jenis buah pertama yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara Kristus, ya kan? Apa sih artinya bertobat? Bertobat itu secara harafiah berbicara tentang apa? Berbalik arah. Ya. Dari kehidupan lama yang berpusat kepada diri sendiri, ya kan? Menjadi kehidupan yang berpusat kepada siapa? Kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dulu hidupnya hanya lihat diri sendiri, itu bertobat. Sekarang sudah buah pertobatan, kita mau menghasilkan buah pertobatan adalah kita berkata bahwa Tuhan, hidupku kuserahkan kepadamu. Dan aku akan mengikuti kehendak-Mu. Katakan amin. Ya, jadi
Nah sekarang pertanyaan gini, kapan buah pertobatan ini bisa terjadi dalam hidup kita? Kapan itu? Ketika saudara dan saya berdoa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Pada saat itulah Tuhan melihat saudara dan saya mengeluarkan yang namanya buah pertobatan. Katakan amin. Ya kan? Kita mengetahui bahwa kita turut disalibkan dengan Kristus. Untuk apa? Untuk menerima pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Ya kan? Untuk apa saudara yang kedua? Untuk mati terhadap dosa dan kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus untuk satu hidup yang baru. Dalam bentuk tindakan imannya apa? Baptisan selam. Itu yang kita bahas hari Jumat kemarin, saudaraku. Jadi pertobatan ini saudaraku adalah buah pertobatan, ini buah yang pertama. Saudara yang saya tidak bisa menghasilkan buah yang lain sebelum saudara mengambil keputusan untuk percaya Yesus. Menerima hati yang baru, roh yang baru. Katakan amin. Ketika kita mulai mengundang Yesus masuk dalam hidup kita. Yang akan percaya bahwa dia mati di salib untuk dosa kita. Yang saudara percaya bahwa Yesus dikuburkan pada hari ketika dia bangkit dari antara orang mati. Naik ke surga menyediakan tempat buat kita dan dia akan datang lagi. Kita berkata, aku percaya ini. Ya kan, aku sudah diampuni dosa saya. Sekarang masuk dalam hidup saya Yesus. Pada saat itulah Roh Kudus akan memberikan kepada kita hati yang baru, roh yang baru. Katakan amin. Ketika saudara melakukan satu tindakan baptisan selam, saudara berkata, aku mau mati terhadap dosa. Ya kan, bersama Kristus. Untuk aku bisa dibangkitkan untuk hidup bagi Allah dalam Yesus, untuk satu hidup yang baru. Pada saat itulah saudaraku, saudara dan saya diberikan hati yang baru. Katakan amin. Kita semakin peka terhadap dosa. Kita makin sadar. Ya kan, ketika kita ngomong dosa sedikit, ngomong salah sedikit, hilang sukacita kita. Itu tanda buah pertobatan. Ini harus dijaga nih buah pertobatan. Harus setiap hari ada buahnya. Yang ngerti katakan amin. Kita sadar. Makanya orang yang hidup dalam buah pertobatan adalah orang yang selalu melakukan yang namanya pengakuan dosa dan pengakuan iman. Ya, kita sudah belajar hari Jumat kemarin. Yang kedua, buah apa yang Tuhan tuntut dari kita? Ini buah pertobatannya harus dihasilkan setiap hari. Saudaraku, lewat apa? Perubahan, pembaharuan pikiran, pembaharuan daripada cara hidup, pembaharuan. Nanti ya Tuhan akan memberikan perubahan dalam hidup kita. Ini terus saudara, buah pertobatan harus ada. Karena pertobatan bicara tentang apa? Metanoia. Kata bertobat metanoia. Yaitu pembaharuan pikiran. Kita terus berpikir menurut pikirannya Tuhan. Katakan, oleh karena itu kita perlu namanya pengakuan daripada firman Tuhan. Pengakuan daripada iman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, apa yang Tuhan tuntut? Supaya kita buah apa yang Tuhan mau? Buah roh. Buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, saudaraku. Alkitab berkata, ya kan? Ketika Alkitab mengatakan buah roh, ini bicara tentang apa? Karakter. Bicara tentang apa, saudara? Karakter. Tuhan ingin saudara dan saya bertumbuh karakternya. Karakter itu apa sih? Buah roh. Buah roh apa sih? Kasih. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara dan saya tiap hari kita harus minta, kita harus berbuah. Buah apa? Buah pertobatan, buah roh. Katakan amin. Ya kan? Saudara dan saya bisa mengeluarkan buah roh kalau saudara dan saya, ya kan, mengambil keputusan untuk menghasilkan buah pertobatan. Ya saudaraku, ya kan, buah pertobatan. Itulah makanya kenapa kok penting kita harus masukkan firman setiap hari dalam pikiran kita. Supaya pikiran kita terus diperbaharui. Makanya Yohanes Pembaptis katakan, hasilkanlah. Ya kan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan apa? Pertobatanmu.
Hasilkan, ya kan, buah. Jadi kalau cara berpikir kita sudah berubah sesuai dengan firman Tuhan, dia kan coba perlihatkan, ya kan, kelakuan yang sesuai dengan perubahan itu. Dalam bentuk apa? Buah roh, karakter. Katakan amin, saudara. Nah, yang ketiga, ini baru masuk di sini. Saudara, buah apa yang Tuhan tuntut yang ketiga? Buah orang-orang yang lahir baru. Kalau ayam melahirkan ayam, domba melahirkan domba, pohon pepaya melahirkan buah pepaya. Orang Kristen harusnya melahirkan orang Kristen yang lahir baru. Katakan amin. Jadi saudara harus berbuah. Ya kan, ini hanya bisa nih, ya kan, menghasilkan buah orang Kristen yang baru lagi. Ya kan, ketika saudara berbuah, yang ketiga yaitu berbuah bagi Tuhan. Ketika saudara membawa seseorang kepada Yesus. Ketika saudara membantu seseorang masuk dalam kerajaan Allah. Saudara beritakan firman, saudara saksikan hidup saudara. Ya kan? Saudara ajak dia ke gereja. Lalu dia dengar firman Tuhan, dia dijamah oleh Tuhan. Lalu dia mengambil keputusan untuk bertobat. Menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Dia dibaptis selam. Disitulah saudara berbuah. Ini buah yang ketiga. Katakan amin. Kapan terakhir kalinya saudara membawa orang ke gereja? Kapan terakhir kalinya saudara bawa seseorang masuk dalam kerajaan Allah? Kapan terakhir kalinya saudara bersaksi, menyaksikan, menceritakan firman dan membawa orang itu, ya kan, kembali kepada Yesus? Coba saudara tanyakan. Orang Kristen seharusnya menghasilkan orang Kristen yang lahir baru. Tuhan ingin saudara menghasilkan buah. Tuhan ingin saudara produktif. Kalau kita sadari, kalau kita mau sadar, kalau kita mau lihat ya, saya ini bisa jadi orang Kristen saudara, karena bukan dari keluarga Kristen. Itu karena saudara tahu apa? Saya bisa lahir baru jadi orang Kristen. Itu adalah buah dari seorang sahabat saya yang membawa saya ke gereja. Sampai saya bisa kenal Tuhan. Saya ingin dorong juga para pengerja, orang-orang Kristen, saudara, untuk berbuah. Buah apa? Apakah saudara pernah, ya kan, ajak orang bicara, ayo ke gereja? Apakah saudara pernah berbicara kepada orang sekitar saudara? Siapapun dia. Apalagi orang ini bersama-sama dengan saudara. Selalu kita gak bicara tentang mengkristenkan orang lain. Tuhan mau saudara berbuah. Katakan amin. Buah orang Kristen adalah menghasilkan orang Kristen yang lahir baru. Ini buah yang ketiga. Saudara bisa menghasilkan ini, saudara, jiwa-jiwa. Saya percaya kalau karena saudara punya buah roh, punya karakter Kristus. Saudara bisa punya karakter Kristus karena saudara mau menghasilkan buah sesuai dengan apa? Pertobatan saudara. Tidak mungkin kita bisa membawa jiwa baru, mau memenangkan suami, mau memenangkan anak-anak, memenangkan orang tua supaya mereka bisa diselamatkan. Kalau saudara dan saya tiap hari, ya kan, tidak menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Karena ini langkah yang ketiga. Katakan amin. Nah, untuk bisa tiga-tiga ini terus berbuah, apa yang harus saya lakukan? Tuhan tuntut buah yang keempat. Yaitu apa? Melayani. Buah pelayanan. Orang itu melayani, jangan sampai kehilangan esensi, kehilangan tujuan daripada pelayanan. Kita melayani supaya menghasilkan buah pertobatan. Yang dimana orang bisa nikmati buah pertobatan. Pembaharuan pikiran kita. Orang bisa melihat buah pertobatan dari apa saudara? Dari perkataan kita. Karena Yakobus pasal 3 dikatakan bahwa ya kan, ukuran tanda seorang itu sempurna, dia tidak bersalah dalam perkataannya. Saudara, saya semakin bertumbuh seperti kita masih kecil dulu atau anak kita lihat. Awalnya tidak bisa ngomong. Lalu mulai bicara terbata-bata. Lalu mulai bicara 1-2 kata, 5 kata.
Akhirnya dia bisa merangkai satu kalimat, lalu akhirnya bisa lancar berbicara. Ini anak, ini dewasa. Saudara kasih nama Kristus, ini penting. Saudara, Tuhan mau ada buah pelayanan. Buah pelayanan dihasilkan karena kita mengerti kita mau menghasilkan buah apa? Pertobatan. Menghasilkan buah apa? Yang kedua, buah roh. Yang ketiga menghasilkan apa saudara? Jiwa-jiwa baru. Supaya ada orang diselamatkan. Banyak kita menginginkan orang-orang untuk diselamatkan. Tapi kita harus cek buah pertobatan kita dan buah roh. Kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi apa? Saksi. Kita bisa menjadi saksi. Kalau saudara saya dipenuhi Roh Kudus. Kita dipenuhi Roh Kudus. Ya kan, apa dampaknya? Roh Kudus beri kita hati baru. Roh yang baru. Katakan amin saudara. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus. Maka Roh Kudus menyebabkan kita bisa punya karakter Kristus. Yaitu buah roh. Katakan amin saudara. Untuk apa? Untuk bisa jadi saksi. Supaya ada banyak lagi orang bisa diselamatkan. Orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan bisa kembali lagi ke Tuhan. Ini hasilnya apa? Buah pelayanan. Katakan amin. Ini yang Tuhan mau, buah pelayanan. Ya kan? Saudara, saya harus terlibat aktif dalam melayani Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Tuhan lihat, oh kalau saudara aktif di gereja, melayani Tuhan, ini namanya berbuah. Katakan amin saudara. Oh, bahkan ada banyak orang Kristen sudah puluhan tahun jadi Kristen. Sorry ya, aku gak ada waktu untuk pelayanan. Di mata Tuhan orang ini tidak berbuah. Saudara kalau tidak melayani Tuhan, sulit saudara bisa berbuah, menghasilkan buah pertobatan. Sulit, karena gak ada tantangan. Saudara, yang kedua, ya kan mungkin akan mengalami kesulitan untuk berbuah dengan buah roh. Yang ketiga, mungkin kita lupa tujuan kita diselamatkan adalah apa? Berbuah. Berbuah apa? Menghasilkan lagi orang-orang yang diselamatkan. Kalau kita gak melayani gak bisa. Saudara harus melayani Tuhan. Saudara gak bisa cuman hari Minggu duduk gereja. Sudah setelah itu pikirannya ngelantur kemana-mana. Oh hidup untuk sendiri-sendiri. Gak bisa. Buah pertobatan bicara tentang hidupku bukannya aku lagi. Aku tidak hidup hanya untuk semata-mata untuk kepentingan aku. Walaupun aku punya kebutuhan. Tapi aku mau belajar hidup. Ya kan? Untuk berfokus pada Tuhan. Mendahului kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan aku percaya semuanya itu akan ditambahkan bagiku. Kalau aku berbuah. Aku berkenan di hati Tuhan. Kalau aku berkenan sama Tuhan. Allahku akan mencukupi segala keperluanku. Tuhan mau saudara saya berbuah. Ayo melayani Tuhan saudaraku. Ya kan? Gunakan bakat saudara, kemampuan saudara, pengalaman saudara, waktu, tenaga, uang. Saudara bisa melayani di gereja. Atau saudara bisa melayani di tempat kerja saudara. Bikin satu persekutuan doa. Ya kan? Saudara mulai atur itu. Saya bisa melayani Tuhan dengan apa yang saudara punya. Uang saudara kah? Waktu, tenaga. Tapi harus terlibat aktif di dalamnya. Saudara Kristus, saya berdoa. Saudara semuanya berbuah. Produktif buat Tuhan. Katakan amin. Saya bersyukur Tuhan beri saya kesempatan. Setiap hari saya harus bergumul, berdoa, menyembah, membaca Alkitab. Mencari bahan-bahan untuk saya bisa mengajar saudara dengan firman Tuhan. Saya bersyukur saya bisa mendoakan saudara setiap hari lewat menara doa. Karena inilah jalan buat saya melayani Tuhan. Kalau saya bisa melayani Tuhan, saya pernah tanya Tuhan, aku minta buah dari pelayananku. Apa sih buah pelayananku? Aku ingin dengar lagi kesaksian. Ada orang yang sakit disembuhkan Tuhan. Aku mau ingin dengar kesaksian. Ada orang-orang yang dikuatkan lewat pelayananku. Aku ingin Tuhan. Ada orang-orang yang bisa bersyukur kepada Tuhan. Di mana di masa-masa sulit dalam hidup dia. Dia jadi kuat karena dia ya kan mengikuti menara doa ini. Pelayanan ini. Dan itu udah buah. Ya kan lalu dia bisa mengertikan firman Tuhan. Bisa semakin dekat sama Tuhan. Aku minta Tuhan buah pelayanan. Aku gak ada minta yang lain.
Biarlah aku di matamu ada buah, ada hasilnya Tuhan. Hasil ini adalah aku ingin lihat di sana. Buah itu, pohon berbuah. Saudaraku, pohon berbuah. Buahnya itu untuk dinikmati orang, bukan dinikmati oleh pohon. Katakan amin. Ya kan? Setiap orang yang melayani, dia ingin, saudaraku, kalau kita melayani supaya dapat duit, supaya dapat pengakuan, supaya bisa untung, bisa pakai fasilitas dalam pelayanan atau gereja itu untuk keuntungan kita, itu bukan berbuah. Saudaraku, itu bukan berbuah. Saudara, itu bukan berbuah. Tuhan mau saudara saya berbuah. Berbuah itu ada satu korban yang ada sesuatu yang kita keluarkan dalam diri kita. Karena kita izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Pohon tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Ranting tidak bisa berbuah dalam diri sendiri. Saudaraku, saudara saya tidak bisa berbuah dengan diri kita sendiri. Sampai kita tahu bahwa kita punya Roh Kudus yang memberi kata kemampuan untuk bisa berbuah. Katakan amin. Kalau saudara berbuah, saudara memuliakan Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara berbuah, saudara memuliakan Tuhan. Kalau saudara berbuah, saudara adalah murid Tuhan. Dan murid yang akan melihat Yesus datang kedua kali. Kalau saudara berbuah, saudara berkenan di hati Tuhan. Kalau saudara berkenan sama Tuhan, gak usah takut dan khawatirkan hidupmu. Akan masa depanmu, masa depan keluarga dan anak-anakmu. Jangan khawatir. Bagian kita adalah berbuah. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Jangan sampai tidak berbuah. Jangan sampai tidak berbuah. Tuhan, nanti hari-hari ke depan saya akan bahas tentang saat kita tidak berbuah. Oleh karena kemurahan dan kebaikannya, dia akan pangkas sesuatu. Ada banyak orang setelah sukses tidak lagi berbuah. Tidak ada lagi buah pertobatan. Tidak ada lagi buah roh. Tidak ada lagi buah jiwa-jiwa yang dihasilkan. Dan tidak ada lagi buah dalam pelayanannya. Bagaimana mau buah pelayanan? Lo nggak melayani. Saudara tidak akan pernah ada buah pelayanan ketika saudara berhenti melayani Tuhan. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Ini penting banget pesan ini. Saudara, bersyukur kalau saudara dan saya kita bisa melayani dalam segala aspek apapun. Saudaraku, apapun. Tetapi kita ngerti buah pelayanan adalah jiwa-jiwa ini bisa mengucap syukur pada Tuhan. Bisa memuji menyembah Tuhan. Mereka bisa dekat dengan Tuhan. Buah pelayanan bukan berarti semua orang akan jadi dekat sama kita. Kita punya teman banyak. Lalu mereka nurut apa kita punya mau. Itu bukan buah pelayanan. Buah pelayanan adalah kita mau memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan diri kita. Katakan amin. Karena waktu kita berbuah, kita sedang memuliakan Tuhan. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Lukas 13 ayat 7 katakan. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu. Apa saudara? Sudah 3 tahun aku datang. Mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon itu. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Saudara, ini Yesus lagi bicara tentang orang Israel, saudaraku, yang tidak berbuah. Dia udah 3 tahun nih melayani nih. Udah 3 tahun melayani. Tapi dia melihat ke orang Israel, nggak ada respon apa-apa. Saudaraku, dan memang kita udah tahu keadaan Israel setelah itu. Ya kan, jika prinsipnya kalau kita tidak berbuah, pohon itu layak untuk ditebang. Tuhan terus berkali-kali. Ada banyak orang berkata begini saudaraku. Ini perkataan klise yang sering kita dengar, saudara. Ya kan? Tuhan tuh mengharapkan kita bukan menjadi sukses, tetapi menjadi setia. Kelihatannya rohani. Tapi ini enggak benar seutuhnya. Saudara, perkataan ini setengah benar lah. Tetapi yang benar adalah Tuhan mengharapkan saudara sukses dan juga setia. Katakan amin. Apa definisi sukses? Apa definisi saudara tentang sukses? Tuhan tidak ingin kita sukses menurut standar dunia. Kalau orang kalau rukonya sudah banyak, kalau duitnya banyak,
Mobilnya banyak, sukses deh dia. Dia udah sukses ya, itu dunia. Ya kan, wah sukses ya, dia sudah jadi ini, jadi itu. Itu dunia. Tapi definisi Tuhan tentang sukses adalah apa? Berbuah. Definisi Tuhan tentang sukses adalah apa? Berbuah. Jadi sukses itu adalah apa? Berbuah. Kita mengeluarkan buah pertobatan. Kita mengeluarkan buah apa? Buah roh, karakter. Kita bisa menghasilkan buah apa saudara? Jiwa-jiwa baru. Dan kita masih ada dalam pelayanan hari ini. Katakan amin saudara. Saudara masih melayani Tuhan hari ini. Dan saudara berkata, aku mau mundur lah, aku kecewa. Itulah di pelayanan itu kita bisa menghasilkan buah pertobatan. Katakan amin. Kita diproses, kita dibentuk, kita disalahpahami. Di dalam pelayanan itu kita bisa menghasilkan buah pertobatan. Katakan amin. Kita yang sombong mungkin masuk pelayanan diinjak-injak sama orang. Mungkin kita yang murah hati disalahpahami. Dan lain sebagainya. Kalau kita tidak pernah ada buah dalam melayani Tuhan, kita sulit untuk menghasilkan yang namanya buah pertobatan. Katakan amin. Pola pikir kita dengan orang mulai berubah. Ini pertobatan bicara pola pikir yang berubah. Lalu buah roh bicara tentang karakter. Ya saudara, yang kita hasilkan dalam hidup kita. Amin saudara, kita lihat senang. Saudara bisa melayani di Kul. Ya kan saudara, buka rumah saudara Kul. Saudara bisa jadi gembala Kul di sana. Ya kan, masuk buka Kul yang baru. Bawa jiwa-jiwa itu untuk dekat Tuhan. Dan dari mereka kuatkan mereka untuk menangkan lagi jiwa yang baru. Saudaraku, saya berdoa, saya ingin saudara menjadi orang-orang yang produktif bagi kerajaan Allah. Amin saudara. Seorang yang berbuah banyak. Saya berdoa saudara menjadi seorang yang berbuah sukses dalam setiap bidang hidup saudara. Mulai besok kita akan bahas bagaimana caranya kita bisa menghasilkan buah ini. Keempat buah ini yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saudara Yesus, ya kan, kita akan belajar. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu ini menjamah setiap kami yang mendengarkan. Tuhan, hari ini Engkau menempelak kami. Biar Engkau dapati kami berbuah Tuhan. Kalau kami tidak berbuah, kami akan dipotong. Kami akan dipangkas. Supaya kami bisa berbuah lebat. Kami menyadari adanya pemangkasan-pemangkasan dalam hidup kami. Mungkin Tuhan sedang pangkas keuangan saudara. Tujuannya adalah supaya saudara bisa berbuah. Mungkin Tuhan sedang memangkas kesehatan saudara. Tujuannya supaya saudara berbuah. Kalau Tuhan pangkas, itu bukan Tuhan sedang menghukum. Karena hukuman bicara tentang masa lalu. Kalau pemangkasan bicara tentang masa depan. Supaya saudara dan saya berbuah. Ada buah pertobatan. Ada buah roh. Ada buah jiwa-jiwa yang kita bisa bawa sama Tuhan. Dan kita kita masih melayani Tuhan. Sampai dia datang kedua kali. Hari ini ya Bapa, dalam nama Yesus, berikan kekuatan buat setiap kami. Tuhan urapi kami. Kau berkati setiap anak-anak-Mu. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Anak-anak-Mu yang sakit, yang ikut perjamuan kudus. Ketika mereka makan tubuh dan darah Yesus, mereka semuanya disembuhkan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu sedang bergumul dengan keuangan mereka. Mengalami pemangkasan. Biarlah ya oleh perjamuan kudus ini ada satu terobosan dalam hidup mereka, dalam keuangan mereka, pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai kami semua. Mulai hari ini kami mau berbuah ya Tuhan. Lewat perjamuan kudus ini kami mau berkata, Tuhan, biarlah ya Tuhan kami mau menjadi ranting. Ya Tuhan, yang menempel di pokok anggur itu. Supaya kami bisa berbuah lebat. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku?
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang berterakan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anak saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku Bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semua.